Perkenalkan, nama saya Stresna Watme, DIM 1808110207E6, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Bisnis. Baik, saat ini saya menjelaskan tentang Sistem Informasi Internasional. Sebelum itu, saya lebih dulu menjelaskan tentang latar belakang dari Sistem Informasi Internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi, mengubah manusia dalam menyelesaikan semua pekerjaan. Tidak hanya dalam pekerjaan saja, tetapi dalam segala aspek-aspek kehidupan manusia. Seperti pada saat pencarian informasi, pengambilan keputusan, membuat penilaian dan perkiraan untuk perencanaan dan pengendalian atau analisis pribadi dilakukan dengan menggunakan komputerisasi. Selanjutnya, siapa yang disebut eksekutif? Istilah eksekutif agak longgar, penerapannya tidak ada batasan dari jelas antara tingkatan eksekutif dan tingkatan yang di bawahnya. Selanjutnya, siapa yang disebut eksekutif? Istilah eksekutif agak longgar, penerapan tidak hanya batasannya yang jelas antara tingkatan eksekutif dan tingkatan yang di bawahnya. Istilah tersebut digunakan untuk mengidentifikasi manajer tindak puncak yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perusahaan. Selanjutnya, cara eksekutif berpikir. Prof. Daniel J. melakukan penelitian mengenai proses berpikir para eksekutif untuk mendapatkan pandangan tentang apa yang dipikirkan eksekutif dan bagaimana mereka menerapkan pikiran-pikiran tersebut. Selanjutnya, kebutuhan informasi eksekutif yang unik. Sama seperti eksekutif memiliki tanggung jawab yang unik dan terlibat dalam proses berpikir yang unik. Mereka juga memiliki kebutuhan informasi yang unik. Terdapat sejumlah penelitian mengenai penggunaan informasi oleh eksekutif. Selanjutnya, sistem informasi eksekutif berbasis komputer. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau EIS merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Selanjutnya, masuk pada keputusan penerapan EIS. Untuk memutuskan apakah akan diterapkan EIS berbasis komputer atau tidak, perusahaan perlu membuat 3 keputusan. Yang pertama, perlu mengembangkan EIS. Yang kedua, apakah tersedia perangkat lunak produktivitas program siap pakai. Yang ketiga, perlukah kita membeli perangkat lunak EIS siap pakai. Selanjutnya, masuk pada faktor-faktor menentukan keberhasilan penerapan EIS. Yang pertama, sponsor eksekutif. Yang kedua, sponsor operasi. Yang ketiga, stabilitas informasi yang sesuai. Yang keempat, teknologi informasi yang sesuai. Yang kelima, manajemen data. Dan keenam, kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Yang ketujuh, manajemen atas penolakan organisasi. Yang kedelapan, manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Selanjutnya, masuk pada tren masa depan. Sistem info eksekutif masa depan tidak tertarik oleh sistem komputer mainframe. Tren eksekutif ini gratis dari belajar sistem operasi komputer yang berbeda dan secara substansial mengurangi biaya operasional. Karena tren ini termasuk menggunakan aplikasi perangkat lunak yang ada, eksekutif tidak perlu belajar bahasa baru atau khusus untuk pakai EIS. Selanjutnya, masuk pada saran-saran untuk meningkatkan sistem informasi eksekutif. Eksekutif harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peran komputer dalam sistem informasi mereka. Tetapi dalam melakukan hal itu, eksekutif harus juga berusaha meningkatkan komponen-komponen
non-komputer, terdapat 5 langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, mencatat transaksi informasi yang masuk. Yang kedua, merangsang sumber-sumber bernilai tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan peluang. Yang keempat, menyesuaikan sistem pada perorangan. Dan terakhir, memanfaatkan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.